Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengujikan uji validitas dan reliabilitas dari LMS atau Leisure Motivation Scale. Ya. Instrumen ini digunakan untuk menguji atau meneliti bagaimana motivasi laser dari responden, di mana berisi seperti sport, aktivitas atau olahraga, kemudian aktivitas di luar lingkungan, aktivitas sosial, menonton televisi, ataupun dengan membaca. Skala pengukurannya, skala respondennya yaitu terdapat 5. Angka 1 menunjukkan tidak benar, tidak pernah benar. Angka 2 menunjukkan jarang benar. Kemudian angka 3 menunjukkan kadang benar, yang angka 4 kemudian menunjukkan sering benar, yang angka 5 menunjukkan selalu benar. Dalam instrumen ini terdapat 48 item pertanyaan. Kemudian sini item pertama sampai item ke-12 menunjukkan intelektual, subscale intelektual, kemudian item 13 sampai 24 menunjukkan sosial atau subscale sosial, kemudian item 25 sampai 36 menunjukkan item kompetensi atau mastery. Item 37 sampai 48 menunjukkan untuk mengukur stimulus avoidance. Lanjut ke SPSS. Saya sudah memasukkan data. Saya mengujikan 33 responden. 33 responden. Kemudian ini yang data saya import dari Excel yang sudah saya buat. Ini Excel yang sudah saya buat. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan mengujikan uji validitas. Yang pertama yaitu click analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Kemudian saya masukkan item yang pertama sampai total ke dalam kotak variabel. Kemudian klik OK. Oke. Di sini ya, saya perbesar dulu. Person yang kita hitung untuk mengujikan validitas yaitu yang dilihat adalah person correlation dan signifikansi total. Kemudian saya akan klik yang berikutnya yaitu di bagian total. Nah, di sini menunjukkan angka 0,994 untuk percent correlation-nya. Kemudian untuk uji validitas harus lebih dari 0,344. Di sini saya percent correlation-nya adalah 0,994, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen LMS yang saya gunakan adalah valid. Kemudian untuk signifikansi total yang saya gunakan angkanya yaitu 0,00. Untuk uji validitas agar valid, angka di sini yang signifikansi total harus kurang dari 0,05, harus kurang dari 0,05. Di sini saya 0,00, maka dapat dinyatakan untuk item yang pertama di sini valid. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu di sini saya akan lanjut yang selanjutnya. Saya percepat. Rata-ratanya adalah kira-kira sekitar 0,9. Kemudian untuk yang signifikansi total di sini angkanya 0,00 semua. Jadi dapat dinyatakan bahwa instrumen yang saya gunakan adalah valid. Kemudian saya akan mengujikan juga uji reliabilitas. Yang pertama saya akan menggunakan alpha. Yang pertama yaitu saya klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Kemudian saya masukkan item yang pertama sampai item pertanyaan yang terakhir yaitu item 48.
masukkan ke dalam kotak item, kemudian modelnya karena saya ingin mengujikan reliabilitas menggunakan alpha, maka saya klik alpha, kemudian klik statistik, kemudian checklist di bagian scale if item deleted, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, di sini alpha Cronbach yang didapatkan yaitu 0,998. Untuk uji reliabilitas menggunakan alpha Cronbach, angka yang dapat maksudnya angka yang dapat mempresentasikan bahwa instrumen yang digunakan adalah reliable, maka harus di atas dari 0,60. Di sini yang saya dapatkan adalah 0,998, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen yang saya gunakan juga reliable. Kemudian saya juga akan mengujikan reliabilitas menggunakan split half. Yang pertama itu quick analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis, kemudian karena tadi sudah saya masukkan, kemudian yang modelnya ini saya ubah menggunakan split half, kemudian statistik masih tetap sama, yaitu saya contreng di bagian scale if item deleted, kemudian continue, kemudian klik OK. Ya, di sini nah, dilihat di bagian Spearman Brown di unequal length, di sini saya mendapatkan angka 1. Untuk uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown, angkanya harus di atas 0,80. Di sini saya mendapatkan angka 1, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen yang saya gunakan juga reliable. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau bahasa yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya berharap instrumen yang saya gunakan ini, yaitu LMS, dapat atau Leisure Motivation Skill dapat digunakan untuk penelitian lanjutan atau dapat diujikan kepada responden yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.